Untuk membantu menangani pandemi COVID-19, Partai Gerindra Jawa Timur membentuk unit khusus dinamai Unit Relawan Lawan COVID-19 atau URLC. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat meminta kepada kader Gerindra dan relawannya untuk bergerak membantu warga yang terdampak COVID-19. Briefing juga sudah diberikan kepada DPJ Gerindra se-Jawa Timur, Ketua Fraksi Gerindra, DPRD Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, Organisasi Sayap Satuan Relawan Raya Satria dan Badan Organisasi Kesehatan Indonesia Raya Kesira. Selain itu, kader Gerindra masa depan dalam barisan milenial juga turut serta membantu menangani pandemi di Jawa Timur pada khususnya. Kader DPD Partai Gerindra Jawa Timur juga melakukan bakti sosial membagikan sembako juga vitamin kepada warga. Partai Gerindra juga membuka dapur umum di beberapa tempat untuk membantu warga yang melakukan isolasi mandiri. Dalam agenda kemisan, Gus Anwar Sadat didampingi Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur, juga seorang kader milenial yaitu Karisma Febriansa yang tergabung dalam unit relawan lawan COVID, terus berkoordinasi dengan semua relawan dan para kader Gerindra yang ada di Jawa Timur, terutama menggerakkan para milenial sebagai generasi penerus dan generasi pemimpin di Jawa Timur membantu mereka yang terdampak COVID-19. Sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur, DPD Gerindra Jawa Timur beberapa waktu lalu ikut serta memberangkatkan beberapa relawan dalam unit relawan lawan COVID dan bergabung dengan relawan lain yang tergabung dalam relawan nasional lawan COVID-19. Semua relawan nanti dikoordinir oleh TNI Angkatan Laut dan diberangkatkan ke Pulau Bawean untuk membantu pelaksanaan vaksinasi. Halo, selamat sore pemirsa, salam sehat selalu, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk kita bersama-sama memerangi COVID-19 dan bisa segera keluar dari pandemi ini. Kembali berjumpa dalam Jatim Gaspol, gagasan politik yang tentu saja diharapkan dari informasi yang kami hadirkan ini bisa memberikan gagasan-gagasan politik yang nantinya akan berdampak positif untuk masyarakat. Nah pemirsa, untuk Jatim Gaspol kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih tantangan generasi milenial di era pandemi. Karena biasanya teman-teman milenial ini punya semangat juang yang sangat tinggi, yang ini sangat menjadi manfaat terbaik di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Saya menyapa dulu, sudah bergabung bersama dengan kami untuk Pak Anwar Sadat MAG, selaku Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Sadat, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah sehat. Nggih, matur nuwun Pak Sadat. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mbak Adibah Rahman selaku influencer. Beliau ini juga tergabung dalam Gerakan Milenial Indonesia. Mbak Adibah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Dan juga ada Mas Randy Saputra, Ketua Satgas Covid PMII Jawa Timur. Mas Randy, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore. Baik Mbak, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih semua sudah bergabung bersama dengan kami. Saya langsung saja kepada Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Haji Anwar Sadat MAG. Pak Sadat, gimana nih Parpol, khususnya Gerindra ini memanfaatkan peran milenial di era pandemi ini? Kami sangat terbantu sekali dengan adik-adik kita ini. Dalam situasi seperti sekarang kan memang butuh reaksi kolektif ya. Orang sudah harus melepas bajunya, identitasnya, semua bergerak karena tanggung jawab kemanusiaan. Dan saya melihat bahwa di banyak event-event yang kita selenggarakan, ya, baik itu di tingkat relawan, di mana kita berbaur dengan elemen yang lain, maupun di partai sendiri, keterlibatan adik-adik ya, adik-adik atau anak-anak ini ya. Adik-adik. Teman-teman biasanya, kalau generasi milenial itu biasanya teman-teman, kawan-kawan. Ya, atau kawan-kawan ya, teman-teman generasi milenial ini tentu sangat penting dan ada di garda depan karena mereka memiliki kemampuan di dalam melakukan gerakan secara masif ya. Karena memang mereka lebih luas jangkauan komunikasinya. Praktis mereka kan tidak memiliki hambatan komunikasi ya dengan teman-temannya, sehingga
mereka sangat efektif dan bisa memperbanyak variasi gerakan. Oke. Tapi kalau untuk Gerindra sendiri punya wadah namanya Gerakan Gerindra Masa Depan, betul ya Pak Sadat ya? Iya, jadi di Gerindra itu kalau namanya ORSAP ya, organisasi sayap. Ada yang Organisasi sayap. secara khusus segmentasinya itu anak-anak muda, namanya TIDAR, Unas Indonesia Raya. Nah, Unas Indonesia Raya itu adalah organisasi sayap yang memang tempat bertemunya ya kalangan milenial di situ. Ketua umum di tingkat pusat itu Aryo Joyo Hadikusumo ya, dan ini juga kita siapkan memang organisasi ini untuk teman-teman milenial. Samping itu ada Gerindra Masa Depan. Kalau Gerindra Masa Depan memang lebih diorientasikan kepada suatu pola pengkaderan di mana kita ingin melatih ya, mendidik teman-teman milenial ya untuk bergabung dalam Partai Gerindra. Dan Gerindra Masa Depan itu pelatihannya bukan di Jawa Timur, tetapi di Hambalang, di tempatnya Bapak Prabowo gitu. Jadi semua adik-adik kita yang ikut dari GEM pasti pernah diajar langsung. Prabowo satu angkatan bisa 200 orang. Baik. Nanti kita juga akan menanyakan bagaimana kemudian aksi dari teman-teman Gerindra khususnya di masa pandemi. Saya bergeser ke Mbak Adiba dulu. Mbak Adiba sebagai influencer di era pandemi atau di masa pandemi ini, apa gerakan milenial yang bisa dilakukan? Yang konon kabarnya milenial ini sekarang terkenal dengan kaum rebahan, tapi saya yakin enggak nih Mbak Adiba dengan para followersnya. Oke Mbak, kalau untuk anak-anak milenial sendiri mungkin ya kita sebagai anak muda di era yang sekarang ini mungkin harus bisa beradaptasi kali ya dengan beradaptasi dengan adanya COVID ini yang tadinya berita itu banyak korban gitu kan. Tapi kalau anak-anak milenial sendiri itu juga ada tantangannya sendiri gitu ya kan. Yang tadinya kita itu sering banget nongkrong ke kafe-kafe gitu kan, tapi sekarang kafe-kafenya pada tutup. Nah jadi selain itu kita juga menjadikan itu tuh sebenarnya juga bisa menjadi peluang untuk kita sendiri sih. Jadi misalnya kayak kalau untuk Diba sendiri mungkin membantu sebagai influencer, membantu teman-teman PPKM yang di rumah yang usahanya ditutup, bisa dibantu secara jualan, secara kayak online shopnya mereka atau bantu-bantu posting story dan segala macamnya gitu ya. Usaha mereka dalam jual makanan, minuman, itu nanti bisa dibantu sebagai lewat story Diba secara gratis seperti itu. Oke, tapi kita juga tahu bahwa ada banyak berita hoax ya. Ini apakah influencer ini mendapatkan tugas atau lebih kepada istilahnya panggilan untuk kemudian meluruskan hal itu? Tergantung dari orang-orangnya sih Mbak. Mungkin ada beberapa influencer yang memang sadar bahwa ini emang sesuatu yang bisa mereka bantu di masa pandemi ini gitu. Jadi kalau untuk Diba pribadi melihat situasi seperti ini, Diba sadar kalau mereka mungkin sebagai Diba sendiri juga bisa membantu dalam hal kecil, misalnya ya seperti itu bisa membantu jualan mereka. Jadi Diba bisa share makanan mereka sebisa Diba seperti itu. Oke, saya ke Mas Randy selaku Ketua Satgas Covid PMII Jawa Timur. Mas Randy, gimana peran teman-teman PMII ini? Anak-anak milenial terjun langsung ke lapangan, tidakkah kalian merasa takut begitu? Baik, terima kasih Mbak Agnes. Jadi memang ya ketika kita bicara tentang milenial, kita juga bicara tentang pemuda. Bagi saya pemuda itu sumber kekuatan. Pemuda itu memiliki semangat juang yang tinggi dan pemuda itu adaptif dalam perubahan zaman. Dengan adanya pandemi ini memang kita semua merasa terpukul. Hari ini kita dihadapkan situasi dan kondisi yang sangat sulit dan juga mungkin ini menjadi krisis terbesar sepanjang generasi kita ya Mbak. Jadi ketika bicara tentang tantangan milenial itu bagaimana, maka pemuda itu sendiri atau milenial itu sendiri tidak boleh takut atau mengurung diri. Justru kita harus
melakukan aksi-aksi solidaritas kemanusiaan, Ya. kemudian juga kerja-kerja kolaboratif dengan berbagai macam stakeholder, karena bagaimanapun kita harus kita harus berkontribusi terhadap penanganan pandemi COVID-19 ini, Mbak. Saya rasa begitu. Kemudian juga teman-teman sudah melakukan aksi-aksi gerakan sosial kemasyarakatan dan kemudian edukasi dan pencegahan terhadap COVID-19 ini, Mbak, di setiap daerah. Baik, Mas Randy, nanti boleh di-share juga seperti apa langkah konkretnya, apakah kemudian menjadi relawan atau seperti apa begitu, tapi kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Jatim Gaspol kembali saat lagi untuk Anda. Kembali dalam Jatim Gaspol, pemirsa, gagasan politik yang tentu saja berharap dari tayangan ini bisa memberikan insight-insight untuk penanganan dalam pandemi kali ini. Tantangan generasi milenial di masa pandemi. Sebelum saya kembali ke Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Pak Sadat, saya masih mau ke Mas Randy dulu. Mas Randy, ini kalau teman-teman dari PMI ini terjun ke lapangan juga berarti kan ya? Tantangannya gimana? Karena kan anak-anak milenial ini masih berada di bawah pengawasan dari para orang tuanya, begitu kan? Tidak bisa sebebas itu, apalagi dengan kondisi sekarang. Banyak juga orang takut nih kalau anak-anak juga ikut terjun, bisa apa? Terus jangan-jangan nanti malah justru bisa tertular dan segala macamnya. Gimana Mas Randy meyakinkan mereka ini? Baik, jadi sepanjang pandemi COVID-19 mulai tahun 2020, dari kami ini kan mayoritas rata-rata mahasiswa ya, Mbak. Ya. Jadi ketika adanya pandemi itu otomatis kampus ini diliburkan dan mahasiswa melakukan kuliah secara daring. Nah, kemudian ruang dan waktu kita dibatasi oleh aturan-aturan semacam protokol kesehatan. Begitu, otomatis kita harus melakukan hal-hal yang lebih produktif. Dan teman-teman kemarin berdiskusi dengan kami bagaimana sih kita sebagai pemuda itu bisa berkontribusi, bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat. Akhirnya kita berinisiatif melakukan gerakan aksi solidaritas kemanusiaan. Kita membagikan waktu itu kurang lebih 1.000 masker dan 1.000 sembako di beberapa daerah. Pertama pendistribusiannya itu ada di pesantren, kemudian ada di wilayah perkampungan, kemudian juga waktu itu kebetulan waktu pandemi pertama itu Mbak, kan mahasiswa dari Indonesia Timur itu tidak bisa balik, otomatis kita waktu itu memberikan bantuan kepada teman-teman mahasiswa dari Papua, dari NTT untuk bisa survive di Surabaya ketika itu. Oke. Banyak langkah yang kemudian dilakukan oleh teman-teman milenial, Pak Sadat. Dari milenial Gerindra pun juga pastinya punya banyak aktivitas dan kegiatan ketika menjadi relawan di masa pandemi COVID-19. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman milenial atau Gerindra masa depan ini? Ya, milenial ini kan generasi yang dia lebih aware ya, lebih akrab dengan dunia teknologi informasi ya, sehingga mereka bisa mengefektifkan media sosial ya, apalagi kan orang menganggap bahwa sekarang dianggap sebagai suatu era dunia internet kan. Menurut saya kan cara gerakannya bukan hanya bersifat fisik ya, tapi juga bisa mengajak, kemudian juga melakukan kampanye-kampanye positif ya melalui media sosial ya, media yang dunia mereka memang, karena anak muda itu sekarang kan dunia maya itu kan sebenarnya dunia nyata mereka. Beda dengan kita. Kalau kita kan dunia maya, dunia virtual. Tapi anak-anak muda sekarang mereka menghabiskan hampir seluruh waktunya kan di dengan gadget. Menurut saya ada cara-cara yang lebih maju, yang lebih revolusioner, misalnya ketika mengajak orang, menghimbau orang, memotivasi orang dengan menggunakan aplikasi, atau ada misalnya kita melalui kita bisa gitu kan, ada namanya program-program yang buat mereka tidak perlu
keluar rumah cukup rebahan tapi kan bisa terlibat secara Tapi tetap produktif ya. tetap produktif karena memang ya saya kira setiap era itu kan punya gayanya sendiri ya. Oke. Dulu zaman kita itu kalau misalnya kita menjelang maghrib gitu belum pulang kan dicari sama orang tua kan lalu kita disuruh masuk. Sekarang itu justru orang tua itu nyuruh mereka untuk keluar rumah. Nyuruh keluar. Tapi kayaknya kalau dalam kondisi pandemi tetap juga ada was-was. Tapi dari generasi masa depan, Gerindra masa depan ini gimana? Terjun ke lapangan atau memang mengambil porsi dalam dunia maya? Artinya menyelamatkan hoax begitu atau memberikan informasi-informasi dalam dunia maya atau gimana? Justru mereka yang lebih banyak terlibat ya di beberapa Di lapangan relawan. berarti ya? Di lapangan ya. Mengkolek bantuan-bantuan dari masyarakat, dari donatur, mereka terlibat secara aktif mengatur penjadwalan, termasuk kemarin ketika kita terlibat ya berpartisipasi di bekerjasama dengan Armada 2 TNI Angkatan Laut melakukan percepatan vaksinasi ke Pulau Bawean. Justru mereka lah yang di depan itu yang mengkolek bantuan, menyiapkan bantuan, kemudian juga mengumpulkan, mengkoordinasi semuanya. Hampir rata-rata ya mereka yang masih generasi milenial yang terlibat, dan itu menurut saya adalah proses bagi partai politik ya, partai politik itu proses pengkaderan secara alamiah karena mereka lah nanti akan menggantikan kita ini kan gitu. Proses pengkaderan secara alamiah. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Saya ke Mbak Adiba. Mbak Adiba, ini kalau Mbak Adiba kan memang lebih banyak bergerak di dalam dunia maya begitu ya, memanfaatkan status story-nya untuk membantu jualan. Yap. Ini gimana? Menurut Mbak Adiba itu sangat membantukah, efektifkah untuk teman-teman? Hasilnya apakah Mbak Adiba juga mendapatkan feedback-nya gimana? Kalau untuk menurut saya sih mungkin itu bisa membantu teman-teman yang emang berjualan gitu kan. Nah, kalau untuk apa ya Mbak, selain itu sih juga Diba tuh juga terkadang mengajak teman-teman juga berkolaborasi gitu kan, berkolaborasi atau enggak membeli produk teman-teman yang lain. Dan juga kemarin Diba sempat sama teman-teman Diba, maksudnya kayak ngumpulin, maksudnya kita itu kan ini kan tentang COVID ya Mbak ya, maksudnya banyak orang-orang yang terkena COVID kemarin, misalnya itu ada keluarganya teman Diba atau misalnya itu teman-teman Diba. Jadi Diba sama teman-teman Diba itu berinisiatif untuk mengirim makanan. Ya, untuk yang isoman berarti ya? Ya, untuk yang isoman sih kemarin itu. Jadi seenggaknya apa ya, Diba dan teman-teman Diba cukup prihatin dan apa ya untuk pada teman-teman yang terkena COVID itu. Oke. Tapi Mbak Adiba sendiri apakah juga menggunakan story-nya untuk meluruskan informasi-informasi hoax atau tidak mau mengambil porsi di sana? Gimana Mbak Adiba? Enggak sih, kalau untuk hoax enggak. Jadi cuma Diba itu biasanya story Diba emang untuk apa ya, kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar yang terjadi dan apa ya, untuk mengembangkan gitu sih Mbak. Tapi memang untuk influencer ya Mbak Adiba ya, karena kan juga dari teman-teman Gerakan Milenial Indonesia, apakah memang porsinya ada sendiri-sendiri? Tidak semua influencer kemudian ikut mengomentari sesuatu hal yang sedang ramai begitu? Atau gimana Mbak Adiba peran influencer ini? Apa ya, jadi kalau untuk influencer sendiri mungkin beda-beda kali ya Mbak. Nah tapi kalau untuk Diba dan teman-teman Diba biasanya kita melakukan hal sesuatu yang emang terlihat jelas, mungkin menurut Diba ini positif, jadi ya udah selagi itu positif kita lanjutkan, kita gerakan seperti itu. Kalau untuk masalah-masalah hoax mungkin untuk Diba dan teman-teman Diba sendiri nggak pernah ngikutin sih seperti itu. Oke. Saya boleh kembali ke Pak Sadat, nanti saya kembali ke Mas Reni juga. Pak Sadat, ini kalau dikatakan manfaatnya banyak dan juga pengkaderan, sebenarnya ini sudah terasa sekarang atau gimana di Gerindra terkait dengan pengkaderan ini? Sudah bisa terlihatkah atau sebenarnya masih jauh begitu untuk kemudian kita bisa menilai, oh ini layak, ini cocok, ini belum bisa, gimana Pak Sadat? Partai kita ini kan berdiri tahun 2008 ya, mengikuti pemilu pertama kali tahun 2009 ya. Setelah 3 kali pemilu,
ada kepercayaan publik kepada Partai Gerindra. Sekarang pemenang ketiga di Jawa Timur, pemenang kedua di secara nasional ya untuk jumlah suara. Menurut saya ini adalah ada buah dari proses pengkaderan yang kita lakukan, dan ada beberapa kader-kader Partai Gerindra itu di daerah yang sekarang mendapatkan kepercayaan, dia berada di posisi pimpinan dewan. Ada misalnya Wakil Ketua DPRD Kota Malang, dia masih muda di usia sekitar 24 tahun. Ada juga di DPRD Provinsi di usia baru menginjak, ketika terpilih pertama kali berusia sekitar 27-28 ya. Menurut saya melibatkan mereka dalam proses-proses kegiatan politik ya, sesuai dengan concern mereka, itu salah satu cara mendewasakan generasi milenial itu supaya mereka mengambil peran. Karena kadang-kadang nih peran itu kan harus tidak, kadang-kadang yang senior harus memberikan peran yang lebih kepada anak muda. Harus memberikan porsi ya. Ya, kadang-kadang ada tipologi anak-anak yang memang dia pasif gitu, tapi ketika diberi peran dia sangat progresif. Misalnya para senior di partai itu ya sedikit banyak dia harus juga memerankan peran sebagai pencari bakat ya. Harus gitu mau nanti akan digantikan oleh mereka-mereka yang muda. Betul, gitu ya Pak Sadat ya. Baik. Ada teman-teman milenial ini yang dia concern di aksi sosial. Dia kalau kakinya nggak jalan itu udah geringgingan semua. Tapi ada mereka yang lebih kepada konsep, menawarkan konsep-konsep, menawarkan itu suatu model atau misalnya melakukan kampanye-kampanye sesuai dengan selera mereka. Itu kan ini menyangkut selera, kan mereka yang lebih tahu. Baik. Apalagi sekarang 60% populasi penduduk kita nanti hak pilihnya itu mereka sudah luar biasa, hampir menurut data BPS ya sekitar 45% pemilih dalam pemilu 2024 nanti itu adalah generasi milenial. Pak Sadat, tadi kata kuncinya kalau kita bicara tentang generasi milenial adalah kolaborasi seperti tadi sempat disampaikan oleh Pak Sadat. Kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi untuk Jatim Gaspol. Kata kunci dari generasi milenial adalah kolaborasi, karena setiap generasi milenial ini punya perannya masing-masing. Ada yang mungkin suka dengan aksi sosial, terjun langsung ke lapangan, ada yang suka juga dengan menjadi konseptor, dan tentu saja generasi milenial selalu berkolaborasi untuk menyatukan apa yang mereka punya dan apa yang tidak mereka punya, bergabung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mas Randy, yang ada di lapangan sebagai Ketua Satgas Covid PMI Jawa Timur, kolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman ini di lapangan? Sama siapa saja? Oke, jadi kita sejauh ini sudah melakukan kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur dengan kegiatan pendistribusian sembako salah satunya, kemudian juga waktu itu ada kegiatan dengan Satpol PP, Polda Jatim, dan kepolisian untuk sosialisasi soal bahaya COVID-19, dan setiap malam kita mengikuti razia Mbak dengan teman-teman itu di setiap titik-titik yang rawan akan kerumunan itu. Oke. Mas Randy merasa kalau dikatakan karena kan yang terjun ke lapangan begitu ya, sementara juga ada banyak anak-anak milenial lain yang merasa lebih aman di rumah begitu, nggak ngapa-ngapain. Apa yang membuat Mas Randy dan teman-teman ini mau meluangkan waktunya bahkan sampai malam, apa tadi istilahnya, melakukan pengecekan gitu ya ke lokasi-lokasi? Kenapa kok mau, Mas? Sebetulnya kita juga khawatir sih Mbak. Cuman betul kata Pak Anwar Sadat tadi, kalau kita nggak gerak itu kakinya geringgingan gitu loh Mbak. Jadi harus keluar kita. Apalagi kalau di rumah juga takut nggak ngapa-ngapain, juga nggak bermanfaat bagi masyarakat luas begitu. Nah ini juga kita rencana akan melakukan program vaksinasi di PMI Jawa Timur. Mungkin kami juga minta bantuan dari Cak Anwar Sadat selaku stakeholder mungkin. Oke, lanjutkan Mas, lanjutkan. Monggo, silakan. Pengen minta apa ini? Dukungan apa? Ini yang saya suka. Disinggung soal kerja-kerja. Oke, gimana? Jadi tadi kan soal kerja-kerja kolaboratif antara milenial dengan
pemerintah. Kebetulan beliau ini kan wakil ketua DPRD Jawa Timur dan ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Kami berharap mungkin bisa kerjasama dengan kami dalam rangka untuk penanganan COVID-19 ini, Mbak. Dan hari ini kan kita lagi concern untuk vaksinasi kepada masyarakat. Mungkin itu bisa didorong atau dibantu oleh beliaunya, nanti bisa kita koordinasi begitu. Baik, terima kasih Mas Randy. Ini yang saya suka dari generasi milenial, todong langsung di tempat gak ada masalah gitu ya. Pak Sadat gitu, ini yang punya acara kami di sini, tapi Mas Randy bisa langsung potong kompas nih ke Pak Sadat. Pak Sadat monggo, ini sudah ada yang minta kolaborasi, monggo Pak Sadat. Dengan senang hati tentu. Karena kita punya rencana awal Agustus kita mengadakan vaksin serentak ya di 38 kabupaten kota. Ini kita sedang menyiapkan nakesnya karena nakes mesti butuh pelatihan kan, karena tidak sembarang nyuntik gitu. Jadi ada prosedur, ada 4 meja yang disiapin. Ini kita sedang pelatihan, sedang mendata juga. Insya Allah awal bulan Agustus kita akan gerak turun langsung di 38 kabupaten kota. Nah ini sebagai bagian dari bentuk partisipasi kita, panggilan jiwa lah ini ya. Ini kan panggilan nurani menurut saya, karena sejak awal statement saya bahwa pandemi ini butuh reaksi kolektif, nggak bisa sendiri-sendiri, harus semuanya. Dan terus terang generasi milenial punya kesempatan yang sangat besar untuk melibatkan diri dalam aksi ini. Kenapa? Karena ini satu kegiatan yang sekaligus akan memberikan jawaban atas berbagai macam penilaian dan persepsi masyarakat bahwa generasi milenial generasi yang apatis, ya. Generasi yang tidak terlalu melibatkan diri dalam aksi-aksi sosial, padahal mereka punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Dalam hal kolaborasi misalnya, mereka punya kemampuan untuk itu. Mereka itu sudah masuk dalam dunia yang dikatakan sebagai borderless. Jadi mereka itu bisa bergaul dengan semua jenis manusia, gitu ya, di semua tempat ya, bukan cuma di negara lebih fleksibel ya. Ya, tetapi kadang-kadang nggak kenal dengan tetangganya gitu. Itu sesuatu yang harus dibuktikan bahwa kita mengalami problem yang sama, COVID-19. Bukan hanya problem kita sendiri, tapi juga problem seluruh bersama. Ya. Nah, menurut saya inilah kesempatan masyarakat kita menunggu aksi sosial dari generasi milenial, tunjukkan kemampuan teman-teman semuanya ini, dan mereka itu punya kelebihan dibanding kita, Mbak. Generasi kita, mereka lebih komunikatif. Baik. Lebih ya, mereka sekarang, kalau zaman saya kan kalau pengen bahasa Inggris kan harus kursus nih di IF atau di mana gitu ya. Anak-anak muda sekarang nggak pakai kursus, Mbak, lihat YouTube udah bisa kan gitu. Baik Pak Sadat. Tapi yang pasti dukungannya ini sangat ditunggu oleh Mas Randy dan juga teman-teman. Nah sekarang saya ke Mbak Adibah. Apakah Mbak Adibah punya harapan juga khusus atau mungkin istilahnya sebagai influencer perwakilan dari Gerakan Milenial Indonesia, mungkin ada yang ingin disampaikan juga ini ke Pak Anwar Sadat, kolaborasi seperti apa yang mungkin diharapkan yang pernah terlintas tapi belum pernah tersampaikan? Kalau untuk kolaborasi mungkin ya Mbak, kayak anak-anak muda zaman sekarang mungkin kalau untuk kemarin-kemarin kita kayak membutuhkan wadah kali ya untuk. Nah tapi dengan adanya COVID yang sekarang terus PPKM ini, mungkin kayak teman-teman itu lebih kayak diberikan, misalnya banyak banget sih kayak teman-teman juga sendiri untuk berjualan atau yang tadi, pokoknya ini ada hubungannya sih Mbak dengan ekonomi mungkin ya. Ekonomi yang ada di Surabaya ini, ya harapannya sih buat teman-teman milenial yang mungkin punya usaha dan lain-lain itu bisa berjalan dengan baik seperti yang kemarin gitu. Tapi kalau influencer dan mungkin follower dari Mbak Adibah gitu ya, ini nggak sih, anti nggak sih dengan partai politik, Mbak Adibah? Kalau dibahas sendiri enggak sih, Mbak. Oke. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya harus kolaborasi dengan partai politik atau apapun itu, membuka diri begitu ya? Oke, kebanyakan influencer lain mungkin menutup kali ya. Maksudnya ada yang nggak maksudnya
entah nggak tertarik, entah emang nggak mau ikut-ikutan masalah politik gitu kan, karena emang setiap orang mungkin beda-beda gitu. Tapi kalau untuk Diba sendiri melihat apa ya, apalagi kita hidup di dunia ini kan semuanya ada hubungannya dengan politik. Jadi mau benar kata tadi Kak Sada tadi, mungkin anak milenial itu dibilang apatis, nggak ikut-ikutan gitu kan, nggak ikut organisasi. Tapi emang kalau untuk Diba, kita harusnya juga melek terhadap politik sih Mbak. Jadi kalau untuk Diba sendiri nggak masalah untuk influencer berhubungan dengan politik. Oke, baik, kita balik lagi terkait dengan bagaimana tantangan milenial di masa pandemi. Kalau menurut Mbak Adiba, apa sih keluhan dari para anak muda di masa pandemi ini? Pernah menampungkah atau menerima curhatankah? Apa rata-rata keluhannya? Kalau keluhannya sih mungkin ya bisa dilihat kan kalau kalau kemarin-kemarin kita masih bisa nongkrong gitu kan, masih bisa nggak bisa nongkrong berarti ya? Iya, masih bisa ngumpul sama teman-teman, terus masih bisa ketemu banyak orang. Nah kalau sekarang ini ya dengan sekarang kan mungkin dibatasi kayak gitu kan Mbak, dan emang kita sebagai ini kan emang harus waspada dengan adanya wabah ini. Jadi seperti itu sih Mbak, kayak lebih ke ini sih, kayak tongkrongan kayak gitu-gitu. Kita kayak kangen aja. Lebih kepada susah banget untuk keluar gitu ya, karena memang sekarang masih belum bisa. Baik, kita akan jeda dulu sebentar pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dalam Jatim Gaspol sesaat lagi untuk Anda. Kembali bersama dengan kami dalam Jatim Gaspol pemirsa. Saya ke Pak Sadat. Pak Sadat, seperti apa pendidikan kader yang ada di Gerindra? Kita punya jenjang pengkaderan ya, mulai kader pratama, kader utama ya, kader muda, kader utama gitu. Dan masing-masing bisa menyesuaikan dengan untuk kader yang pertama bisa diadakan di DPD namanya. Kader muda dan kader di atasnya itu selalu diadakan di Hambalang ya, kita menyebutnya Padepokan Garuda Yaksa di tempat kediaman Pak Prabowo. Jadi kalau sudah mengikuti pelatihan di Hambalang atau di Padepokan Garuda Yaksa, itu levelnya itu kader muda. Saya ini kader muda, Pak. Oh, Pak Sadat ini kader muda. Leveling kekaderan itu kader muda. Oke. Nyampe ke setelah muda berarti utama ya? Utama. Kader utama ya. Itu kemudian nanti akan pengaruh kepada apa ini kalau kita bicara tentang level pengkaderan nih? Tentu dalam proses politik prioritas bagi kader itu kalau misalnya kita melakukan scoring gitu ya, itu pasti kan scoringnya kan lebih dibandingkan dengan simpatisan atau orang-orang yang baru bergabung dengan partai. Tentu posisi politik nanti akan kita prioritaskan kepada para kader gitu. Oke, sebelum saya bergeser ke Mas Randy, Pak Anwar Sadat ini masuk dalam level kader muda begitu ya? Level kader muda itu sudah menjabat ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Di Gerindra sendiri juga ada Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Karisma Febriansyah, ini juga masuk dalam kelompok milenial. Sebenarnya seperti apa Gerindra ini mengkonsep pemimpin masa depan? Salah satu doktrin ya yang diberikan oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Bapak Prabowo, bahwa di partai ini akan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak muda untuk berkiprah. Jadi bahasa beliau, Prabowo boleh tua, tetapi banyak Prabowo muda di dalam Partai Gerindra ini yang siap melanjutkan perjuangan beliau, dan itu dibuktikan dengan banyaknya orang-orang muda yang dipercaya di dalam kepengurusan. Dalam konteks DPD Partai Gerindra Jawa Timur, mungkin
saya boleh mengatakan separuh diantaranya adalah anak-anak yang masuk kategori generasi milenial. Di daerah juga seperti itu, di DPP juga lebih banyak lagi gitu. Sehingga menurut saya ini harus ada kesinambungan ya, harus simultan bahwa anak-anak muda ini harus dikawal betul ya, dikawal, dipandu ya, untuk suatu saat nanti mau nggak mau, suka nggak suka, mereka lah yang nanti akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini. Baik, dan saya sering sampaikan, salah satu motivasi kita, founding fathers kita, mereka sudah memiliki kemampuan menjadi seorang leader, pemimpin di masa-masa yang sangat muda. Bung Karno menjadi presiden di usia 44 tahun. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama kali di usia 36 tahun. Menurut saya ini dan mereka harus betul-betul dikawal, dipandu, diarahkan agar mereka memiliki kemampuan leadership, kemampuan persuasi, kemampuan menyampaikan gagasan dengan baik ya. Dan itu butuh yang dikatakan anak muda tadi itu ya, harus kolaborasi kan gitu kan. Dan ini tantangan juga Mbak buat anak-anak muda. Saya tadi ingin mengatakan seperti ini. Ini challenge juga bahwa keterlibatan di tengah-tengah pandemi ini kan tidak harus selalu dalam bentuk aksi sosial yang bentuk fisik, tapi juga bisa hal-hal yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya. Misalnya teman-teman ya yang mungkin mereka punya kalau himpunan mahasiswa psikologi misalnya, bergabung mereka, berkolaborasi, ajak untuk melakukan aksi sosial berupa pendampingan kepada anak-anak ya yang ditinggal oleh orang tuanya. Kan sekarang kadang sering kan kita itu mendengarkan kabar orang tuanya dua-duanya meninggal dalam waktu yang bersamaan, punya anak yang masih kecil. Menurut saya perlu pendampingan psikis itu. Bagaimana kita bayangkan ada anak yang masih SD tiba-tiba dia kehilangan dua orang tuanya. Menurut saya tantangan buat anak-anak muda bukan hanya aksi sosial dalam bentuk fisik ya, bisa berupa pendampingan psikis misalnya. Baik Pak Sadat. Nah, tantangan ini coba saya lempar ke Mas Randy. Mas Randy, apa tantangan terberat ketika anak milenial, ketika anak-anak muda seusia Mas Randy dan teman-teman ini berada di lapangan? Ketidakpercayaankah atau apa? Baik, jadi terkadang kita itu merasa ruang gerak kita kan dibatasi Mbak, di tengah peraturan-peraturan itu. Kemudian juga ketika kita terjun ke lapangan, kadang itu masyarakat juga tidak mau berhadapan langsung dengan kita karena khawatir terpapar virus COVID-19 ini. Jadi ada pola-pola komunikasi yang harus dilakukan dan pendekatan-pendekatan secara humanis saya rasa itu mampu untuk membantu sesama masyarakat. Jadi terkadang itu masyarakat sudah capek, sudah bosan dengan keadaan begini, dengan peraturan yang serba jelimet gitu kira-kira Mbak. Kemudian juga banyak yang nggak bisa cari duit, nggak bisa usaha dan lain sebagainya. Nah itu salah satu tantangan kita sebetulnya. Nah, bagaimana kita mampu mengkomunikasikan itu kepada pihak-pihak terkait, pemerintahan, untuk kemudian melihat kebijakannya, apakah itu sudah berorientasi kepada rakyat, apakah kebijakan itu sudah berbasis humanisme, seperti itu. Kemudian juga ada catatan-catatan kritis yang harus kita berikan terhadap pemerintah perihal bagaimana penerapan PSBB, PPKM dan lain sebagainya yang perlu evaluasi, yang perlu diperbaiki lagi supaya masyarakat juga bisa lega gitu Mbak. Karena juga bagaimanapun masyarakat ini butuh makan. Ya, sudah pasti seperti itu. Tapi begini Mas Randy, artinya kalau kita melihat generasi milenial, dulu mungkin kita berbicara tentang senioritas begitu di lapangan. Itu sudah tidak lagi seperti itu ya kondisinya. Artinya ketika teman-teman milenial berada di lapangan, trust dari masyarakat kepada teman-teman milenial terhadap pergerakan teman-teman milenial ini sudah bisa dirasakan. Masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata terhadap anak muda. Saya rasa selama kita mampu berkomunikasi dengan baik dan kemudian kita memiliki tanggung jawab moral yang baik juga, saya rasa masyarakat akan tetap trust atau percaya terhadap kita Mbak. Dan kita juga masih dalam
bimbingan senior-senior kita, bagaimana senior-senior juga mengarahkan agar kita juga bergerak sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik gitu Mbak. Oke. Dan pastinya Pastinya, monggo dilanjutkan. dan pastinya kita tetap memegang prinsip-prinsip yang yang sudah tertanam dalam nilai-nilai yang sudah kita refleksikan sehari-hari. Oke. Partai politik di mata Mas Randy itu gimana? Atau kalau saya boleh mengatakan karena di sini ada Pak Sadat, Gerindra bagi Mas Randy itu seperti apa yang dilihat oleh Mas Randy? Gerindra, partai politik saya rasa hari ini merupakan wadah untuk pemuda ke depan, karena kalau kita melihat data BPS tahun 2020 di mana ada 69 juta kurang lebih itu kaum milenial Mbak, artinya Indonesia ke depan ini akan dipelopori oleh para pemuda, dan saya rasa sangat penting pemuda untuk ikut andil dan ikut berpartisipasi dalam urusan politik, karena politik ini kan juga sebuah instrumen yang mana nanti kita bisa mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat, karena dengan politiklah kita mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan yang mana itu mampu memberikan hak-hak masyarakat yang selama ini tidak terpenuhi seperti itu. Baik. Karena kita tidak mungkin juga membantu masyarakat secara individual atau personal. Kita bisa memberantas kemiskinan mungkin dengan regulasi seperti itu Mbak, dan itu jalan tempuhnya adalah di politik seperti itu. Jalurnya ada di sana. Gimana? Jalurnya berarti ada di politik berarti ya? Ya. Oke, baik. Saya hold di situ. Saya ke Mbak Adiba sebentar. Mbak Adiba, tantangan dari generasi milenial untuk virtual ini gimana? Karena tadi kan keluhannya adalah nggak bisa nongkrong gitu ya. Tantangannya apa berarti? Supaya kita juga tetap bisa menahan diri untuk tetap berada di rumah. Tantangannya sendiri mungkin ya kita sadar diri kalau sekarang itu mungkin emang kalau untuk teman-teman sebisa mungkin bisa jaga kesehatan seperti itu kan Mbak. Itu terus melakukan hal-hal yang mungkin memang sepositif mungkin untuk diri kita sendiri, dan ada hubungannya juga dengan orang-orang lain. Jadi kalau Diba sendiri mungkin ya tetap di rumah menjalankan protokol kesehatan, terus bekerja di rumah, maksudnya selagi kita bisa membantu orang-orang di luar sana dan melakukan hal-hal positif, jadi kenapa enggak? Oke. Milenial ini kan terkenal sangat ramah dengan digital begitu ya. Apakah kalian sendiri punya kendala dengan semua yang tiba-tiba serba daring sekarang ini? Enggak sih Mbak. Jadi ya, gimana? Tidak ada masalah termasuk kuliah atau sekolah daring begitu? Tidak ada masalah untuk teman-teman milenial? Iya, kalau untuk sekolah kan mungkin kayak sekolah, kuliah yang kita tahu kan semuanya lewat online. Nah, terus ya mungkin ada dampaknya juga kalau lebih nggak efisien mungkin ya kalau untuk kuliah dan sekolah. Jadi kita di rumah standby pakai laptop kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kurang efisien aja sih. Oke, baik. Tapi tidak ada kendala yang terlalu berarti ya untuk teman-teman milenial. Baik, kita akan jeda dulu sebentar pemirsa, masuk di segmen terakhir untuk Anda dalam Jatim Gaspol kali ini. Kembali bersama dengan kami pemirsa. Kalau kita bicara tantangan, mungkin beberapa yang kemudian memiliki privilege untuk bisa tetap bersahabat dengan gadget pastinya akan sangat mudah. Tetapi tantangan juga di masa pandemi adalah ketika semua serba digital, infrastruktur ini sangat-sangat kurang bisa menyentuh mereka yang berada di pelosok. Nah, saya ke Mbak Adiba dulu sebelum saya ke Pak Sadat untuk menjawab hal itu. Mbak Adiba, gimana dong dengan mereka-mereka yang mungkin tidak seberuntung kita? Artinya tidak bisa dengan mudahnya kita menggunakan gadget di era yang seperti sekarang ini, Mbak Adiba. Tadi apa Kak?
Ya, Sorry. kalau misalnya ada yang tidak seperti sekarang ini, tidak seperti kita sekarang, ini gimana tantangannya? Gimana Mbak Adiba mencoba bisa menjembatani? Karena kan mungkin tidak semuanya bisa paham gadget. Ada mereka yang tidak memiliki internet, mereka yang tidak punya jaringan atau bahkan handphone yang harus sharing dengan banyak keluarga di rumahnya begitu. Ini gimana dong? Kalau untuk seperti itu mungkin ya Mbak, ya apa ya? Ya emang ini aja sih, mungkin sebenarnya kalau masalah apa internet dan lain-lain, kalau misalnya emang nggak ini, kan juga nggak memaksakan ya mungkin, nggak memaksakan juga, cuma terkadang kita kan juga mempunyai apa ya, bisa lewat teman kayak gitu nggak sih Mbak? Atau seenggaknya kita itu meskipun tidak punya gadget dan lain-lain, kita juga harus tahu tentang situasi keadaan sekarang, bisa lewat dari teman-teman atau keluarga yang lain gitu. Seenggaknya kita nggak tutup telinga, tutup buku gitu. Seenggaknya kita emang harus tahu tentang kondisi sekarang ini. Ya, artinya ada banyak solusi begitu ya yang harus bisa diberikan. Saya ke Pak Sadat, gimana nih untuk generasi milenial supaya ini semuanya bisa tetap merata? Lagi-lagi kita bicara tentang generasi milenial, tentunya juga untuk mereka-mereka yang berada di pelosok daerah di Jawa Timur, Pak Sadat. Iya betul, memang kendala besar ya, dan ini tantangan bagi kaum pendidik ya, termasuk juga kita yang berada pada wilayah decision making ya. Memang ada satu hal ya yang kita khawatirkan kan, yang dikhawatirkan banyak orang, ini akan menjadi generasi yang hilang gitu, karena sudah 2 tahun ajaran kan. Betul. Anak kita itu sekolahnya di rumah gitu, sehingga ada hal yang hilang, bahwa mungkin mereka bisa secara akademik ya mendapatkan nilai bagus ya akademiknya, tapi bahwa dalam suatu sistem pendidikan itu kan harus digabungkan antara pendidikan dan pengajaran gitu ya, antara ilmu dan cara dididik dengan satu disiplin yang itu nggak bisa secara online, itu harus secara langsung. Tapi apapun kan kita mesti berdamai dengan keadaan ya, kita nggak boleh, kata pepatah mengatakan daripada mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin cahaya gitu. Jadi kita harus berdamai dengan keadaan ya. Ini tantangan bagi para pendidik dan aksi sosial itu juga ke arah sana. Jadi bukan hanya pada soal sembako ya, tapi juga ke arah yang lebih milenial style gitu kan ya, yang menggabungkan antara kecanggihan teknologi ya, kemajuan teknologi, kemajuan ilmu, sains dan teknologi dalam bentuk bagaimana memberikan modul-modul pendampingan ya secara efektif ya, apakah kepada guru-gurunya ataukah kepada murid-muridnya dengan cara yang seaman mungkin ya, karena tidak bisa hanya mengandalkan guru-guru itu, Mbak. Baik, saya ke Mas Randy. Mas Randy, harapan mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan generasi milenial di masa pandemi, untuk mereka yang berada di rumah, tapi juga untuk mereka yang berada di lapangan. Baik, mungkin generasi milenial harus tetap produktif ya Mbak, harus tetap kerja kolaboratif. Bagaimanapun kita ini kan, ada pepatah mengatakan kalau lapar karena makan dan minum itu disebut fakir, tapi orang yang sia-sia itu melalui hari-harinya tanpa berpikir. Artinya kita sebagai manusia itu harus terus berpikir, bergerak, bagaimanapun kita harus produktif, entah melakukan apa yang bisa kita lakukan aja Mbak, karena sejauh ini ya masih banyak teman-teman yang tetap eksis, tetap memiliki aktivitas, memiliki ruang gerak yang bisa dia lakukan seperti itu. Jadi jangan sering-sering rebahan aja sih kadang. Baik, jangan sering-sering rebahan, pegel semua nanti badannya ya. Saya ke Pak Sadat terakhir, 1 menit terakhir, monggo Pak Sadat, harapan kepada para milenial yang sedang berjuang dan menjadi relawan di masa pandemik ini. Monggo, secara singkat.
Saya kira ya saya katakan ini tantangan ya, tantangan bagi bukan hanya milenial, terutama nih bagi generasi milenial. Bagaimana kemampuan teman-teman ini ada 4 hal yang sangat identik dengan dengan generasi milenial, yaitu kreatif, ya, komunikatif, kemudian kolaboratif, ya, dan competitiveness. Kan mereka itu suka berkompetisi. Baik. Ya. Dan itu dibuktikan dengan mereka suka mainnya PUBG atau apa itu kan kompetitif. Ini. Baik. Dan saya 4-4-nya itu harus sekarang nggak bisa hanya diomongin ya, harus benar-benar dibuktikan ya dalam realitas. Aksi sosial itu menurut saya tidak harus dalam bentuk fisik ya, memberikan bantuan sembako dan sebagainya, tapi juga merupakan satu gagasan pemikiran bagaimana misalnya membantu adik-adik kita yang ditinggal orang tuanya, yang saya katakan tadi itu kan, yang melakukan pendampingan psikis. Saya kira akan banyak ruang yang terbuka bagi generasi milenial untuk melibatkan diri di masa pandemi. Baik, terima kasih banyak Pak Sadat. Terima kasih juga kepada Mbak Adiba dan juga Mas Randy yang juga sudah berpartisipasi sebagai generasi milenial. Sehat selalu untuk kalian semuanya dan mudah-mudahan aksi nyata kita bisa memberikan dampak positif dan tentunya kita semua bisa segera selesai dari pandemi ini. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu Pak Sadat, Mas Randy, Mbak Adiba. Terima kasih dan pemirsa juga terima kasih untuk kebersamaannya. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana kita menjaga kesehatan supaya kita bisa terus berproduktif dan memberikan manfaat yang terbaik untuk masyarakat supaya segera selesai pandeminya. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.